Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang solih dan solihah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan yang sehat, tidak kekurangan apapun dan selalu dalam keteguhan iman, Islam dan juga ihsan kita. Nah, hari ini kembali lagi bersama Ustadzah dalam pelajaran pendidikan akhlak dan hadis yang insya Allah kita akan membahas hadis ke-8 tentang banyak cara memperoleh kebaikan. Nah, tentunya kita semua pasti ingin dong memperoleh kebaikan itu dengan banyak cara, tidak hanya dari satu cara. Kira-kira apa saja sih? Nah, untuk itu sebelum kita mulai pembelajarannya, kita perhatikan adab-adab belajar kita dahulu. Yang pertama dan yang paling utama tentunya niat lillahi ta'ala. Solih-solihah, mari sama-sama kita luruskan niat kita hari ini. Kita luruskan niat menuntut ilmu kita hari ini semata-mata hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa niat itu penting? Karena setiap amalan tergantung dengan niatnya. Jika kita berniat baik, insya Allah kita juga akan memperoleh kebaikan. Begitu ya. Dan yang selanjutnya tentunya dalam keadaan bersuci atau sudah berwudu. Maka buat kalian yang belum berwudu, silahkan kalian mengambil air wudu dulu, kemudian baru kembali lagi belajar bersama kita. Yang ketiga adalah memperhatikan ilmu. Jadi, silahkan penjelasan dari Ustadzah nanti kalian perhatikan dengan sesama supaya ilmu yang akan kalian pelajari hari ini bisa mudah terserap dan kalian mudah memahaminya. Dan yang terakhir tentunya mencatat. Nah, ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa ikatlah ilmu dengan tulisan. Maka ketika kalian ingin mengikat ilmu itu supaya tidak mudah lupa, silahkan disiapkan alat tulisnya, kemudian dicatat poin-poin penting supaya kalian tidak mudah lupa. Begitu ya. Nah, seperti biasa, sebelum belajar kita mulai, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa sebelum belajar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu sayyi'aha illa anta. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Nah, sesuai dengan materi kita hari ini, yaitu hadis ke-8 tentang banyak cara memperoleh kebaikan, mari sama-sama kita simak hadis berikut ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu sulama minan nasi alaihi shadaqah, kulla yaumin tatlu'u fihi syamsu ya'dilu baina tsnaini shadaqah wa yu'inu ar-rajula 'ala dabbatihi fayahmilu 'alaiha aw yarfa'u 'alaiha mata'ahu shadaqah wal kalimatu thayyibatu shadaqah
wa kullu khatwatin yakhtuha ila sholati shadaqah wa yumitul ada 'anit tariqi shadaqah. Setiap persendian manusia wajib disedekahkan, yaitu pada setiap hari yang matahari terbit padanya. Berlaku adil terhadap dua pihak adalah sedekah, membantu orang naik ke atas kendaraannya, atau dia angkat barang bawaannya ke atas kendaraan adalah sedekah, ucapan yang baik adalah sedekah, setiap langkah menuju sholat adalah sedekah, bahkan menyingkirkan gangguan di jalan adalah sedekah. Nah, Masya Allah ya, soleh-solihah, ternyata sedekah itu tidak melulu dari satu kebaikan saja, dari satu jalan, dari harta saja misalnya. Nah, untuk itu, untuk lebih jelasnya lagi, silahkan diperhatikan penjelasan Ustazah berikut ini. Nah, soleh-solihah, silahkan diperhatikan ilustrasi berikut ini. Pernahkah kalian berjalan, kemudian di tengah jalan menemukan batu atau kerikil, kemudian kalian membuangnya? Hayo, pernah atau tidak? Kemudian pernahkah kalian meminjamkan alat tulis kalian, misalnya tip ek kalian, ke teman kalian? Kalau jawabannya ya, berarti kalian sudah bersedekah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ternyata kalian pernah bersedekah. Nah, solih-solihah, seringkali kita beranggapan bahwa sedekah itu harus dengan harta kita, harus dengan harta yang kita miliki. Padahal Nabi kita Rasulullah SAW telah mengabarkan kepada sahabat-sahabatnya sejak beratus-ratus tahun yang lalu bahwa sedekah itu tidak harus dengan harta yang kita miliki. Sedekah itu bisa berupa seluruh kebaikan yang kita kerjakan, yang kita barengi dengan keyakinan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kenapa solih-solihah? Karena sedekah itu berasal dari kata sidiq, yang artinya benar. Nah, jadi seluruh kebaikan ditambah kebenaran iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala artinya sedekah. Nah, paham ya? Nah, kita lihat contohnya apa saja sih yang disebut sedekah. Yang pertama adalah memberikan senyuman. Ya, soleh-solihah, Rasulullah SAW bersabda yang artinya senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Hadis riwayat Tirmizi. Contoh selanjutnya adalah ucapan takbir, tasbih, dan tahmid. Rasulullah SAW bersabda, bukankah Allah telah memberimu apa yang dapat kamu sedekahkan? Tiap-tiap ucapan tasbih adalah sodakoh, takbir sodakoh, tahmid sodakoh, dan tahlil sodakoh. Hadis riwayat Muslim. Bahkan solih-solihah, kita bisa bersedekah hanya dengan sebiji kurma saja. Ada sebuah hadis yang meriwayatkan, jagalah diri kalian dari neraka meskipun hanya dengan sedekah 1 biji kurma saja. Masya Allah, ternyata kita semua bisa bersedekah dengan banyak hal, tidak hanya harta kita. Nah, Ustazah mau memberikan contoh lagi nih. Misalnya, di rumah ibu kalian sedang memasak, kalian membantu, itu dinamakan sedekah juga. Atau di jalan kalian ketemu teman lalu membantu menyeberang, itu juga sedekah. Masya Allah ya. Atau ketika kalian di kamar mandi, kemudian ada kecoa, yang kecoanya itu mau jalan tetapi dia jatuh, kemudian kalian tolong, itu juga sedekah loh. Solih-solihah, Masya Allah ya ternyata. Nah, solih-solihah, jadi kalian semua sudah tahu ya bahwasannya
Segala bentuk kebaikan yang diberi dengan niat ikhlas karena Allah Ta'ala itu bisa bernilai sedekah. Masya Allah. Nah, jadi kalian semua jangan khawatir, jangan bingung. Tapi aku nggak punya uang. Nggak apa-apa, karena kenapa? Karena sedekah itu tidak melulu dengan uang. Oke, karena sudah tahu apa makna sedekah, jadi Ustazah minta, yuk kita sedekah bareng-bareng. Kita niatkan ikhlas karena Allah Ta'ala supaya mendapatkan kebaikan dari Allah. Baiklah solih-solihah, setelah kalian mendengarkan cuplikan dari video tadi, bagaimana? Sudah cukup jelas ya pengertian sedekah itu seperti apa? Bahwa sedekah itu atau kebaikan yang kita lakukan itu tidak melulu hanya dari satu jalan saja. Maka ada beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini. Yang pertama, kasih sayang Allah begitu luas terhadap hambanya. Ini terbukti Allah sangat memudahkan kita dalam beramal solih, dalam beribadah, tidak hanya dari satu jalan saja. Ada banyak cara kita untuk bisa memperoleh kebaikan dan pahala dari Allah dengan beramal-amal solih. Kemudian, wajib bersyukur atas segala nikmat darinya. Dan dalam hadis ini, utamanya adalah bersyukur atas anggota tubuh kita. Nah, caranya adalah, cara bersedekah untuk setiap persendian manusia itu adalah dengan melaksanakan sholat duha. Jadi ketika kita melaksanakan sholat duha, kita sudah menggugurkan satu kewajiban bersedekah terhadap persendian kita. Maka kalian jangan lupa selalu tunaikan sholat duha di setiap keseharian kita ya. Kemudian yang selanjutnya, mendamaikan orang yang bertengkar adalah termasuk jalan kebaikan. Nah, apabila kita melihat teman kita, saudara kita sedang berselisih paham, mungkin sedikit bertengkar, kita harus dan wajib mendamaikan mereka supaya juga itu termasuk jalan kebaikan yang kita dapatkan. Kemudian, berbicara baik kepada orang lain dengan ucapan yang baik akan mendatangkan pahala. Tentunya ucapan yang ini akan bisa kita laksanakan ketika kita mampu membiasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka Ustazah berpesan, mari sama-sama kita biasakan untuk berbicara yang baik saja. Kalau kita tidak bisa berbicara baik, alangkah baiknya kita diam. Selanjutnya, langkah kaki seorang muslim ketika pergi dan kembali dari masjid akan menambah kebaikan dan menghapus dosa-dosanya. Nah, ini terlebih untuk solih nih, untuk murid-murid laki-laki. Silahkan kalian sholatnya di masjid. Dan untuk kondisi yang sekarang, tetap patuhi protokol kesehatan ya kalau mau ke masjid. Kemudian, menyingkirkan segala hal di jalan yang bisa mengganggu orang lain adalah kebaikan. Seperti tadi yang sudah dijelaskan di video, bahwasanya ketika ada kerikil, ada batu di jalan, silahkan disingkirkan supaya tidak mengganggu orang lain. Dan niscaya kita akan memperoleh sebuah kebaikan. Dan tentunya setelah kalian mendapatkan penjelasan dari hadis ke-8 ini, ada tugas yang harus kalian selesaikan. Yang pertama adalah hafalkan hadis ke-8 dan setorkan pekan depan berupa video. Ingat ya, setorannya berupa video pekan depan. Kemudian yang kedua, kerjakan latihan soal di buku paket halaman 37 sampai 38 dan dikumpulkan hari ini ke ustazah masing-masing. Silakan difotokan dan ditulis dengan rapi ya. Oke, baiklah. Alhamdulillah kita sudah selesai pada pertemuan hari ini. Sebelum kita tutup, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa sesudah belajar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali
محمد اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم فقهنا في الدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Baiklah solih-solihah, pertemuan hari ini kita cukupkan dahulu. Ustazah berterima kasih, jazakumullahu khairan buat kalian semua yang sudah memperhatikan video ini dari awal sampai akhir. Ustazah berpesan, jangan lupa murojaahnya, jangan lupa belajarnya karena sebentar lagi kalian akan menghadapi PAS atau penilaian akhir semester, dan juga jangan lupa membantu orang tua. Tidak perlu bepergian kemana-mana jika tidak diperlukan, dan ketika memang harus bepergian, tetap patuhi protokol kesehatan ya. Jaga kesehatan, dan tentunya jangan lupa subscribe, like, comment, follow sosial media kita di YouTube, Facebook maupun di Instagram. Ustazah akhiri, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.